إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah sholat Jumat Masjid Nurul Ilmi Kampus Unswagati Cirebon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terasa minggu depan kita sudah sama-sama memasuki bulan yang mulia, yakni bulan suci Ramadan, yang mana di dalamnya banyak sekali hikmah dan keutamaan. Di antaranya adalah bahwa di dalam bulan suci Ramadan itu segala dosa kecil kita akan mendapatkan ampunan dari Allah. Tidak seperti amal-amal yang lain. Dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan ganjaran atau pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman. Iman ini didasari dengan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir baik dan buruk. Makanya ibadah puasa itu baru diperintahkan pada tahun kedua setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua yang saya ketahui adalah bahwa bulan Ramadan itu juga bulan yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Karena kita sekitar 1,9 miliar dari mulai terbit fajar sampai dengan tenggelam matahari itu melaksanakan ibadah yang sama.
Buktinya apa? Ketika perang Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah yang dijalani oleh Rasulullah dan sahabatnya 8 tahun setelah beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, itu Mekah bisa dikuasai dengan mudah tanpa pertumpahan darah. Dan semua berhala yang sekitar jumlahnya 360 bisa dihancurkan dengan busur Rasulullah SAW. Oleh karenanya hendaknya kita merasa gembira apabila kita memasuki bulan suci Ramadan. Sebab menurut Ahmad Sarwat di dalam bukunya, puasa bukan hanya bulan Ramadan. Umat Islam ketika akan memasuki bulan Ramadan itu dibagi dua. Yang pertama, ada yang gembira, ada yang senang. Karena di dalam bulan suci Ramadan itu banyak sekali keutamaan. Dan yang kedua adalah orang-orang yang pesimis. Ini terutama kaum-kaum hedonis dan juga yang memiliki pandangan materialisme. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana tata cara kita menyambut bulan Ramadan sebagaimana Rasulullah menyambutnya? Yang pertama adalah hendaknya kita banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Ini masih ada kesempatan 1 minggu. Jadi yang biasa melaksanakan puasa Senin Kemis atau Nabi Daud, atau juga kita masih punya hutang tahun kemarin yang belum dibayar, ini masih ada kesempatan. Sebab saya pernah baca buku, ada 22 testimoni bagaimana orang yang melaksanakan bukan hanya puasa di bulan Ramadan, tapi juga di luar bulan suci Ramadan. Di antaranya adalah pengalaman Hidayat Nur Wahid. Beliau ingin jadi dokter tapi tidak tersampai doktornya itu. Kemudian beliau hanya bisa mengambil ilmu tafsir dan hadis di Madinah University. Tetapi orang yang ada di sampingnya, yakni istrinya tersayang, adalah seorang dokter dan punya rumah sakit. Itulah kalau kita beribadah kepada Allah dengan ikhlas, maka segala keinginan kita akan dikabulkan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua adalah kita mengadakan ceramah pada akhir bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini berarti berjalan di atas bukit. Bukitnya itu adalah tidak lain bulan suci Ramadan. Adalah Rasulullah SAW pada hari yang terakhir di bulan Sya'ban, beliau berceramah di hadapan para sahabat untuk khusus menyambut bulan ke-9, yakni bulan suci Ramadan. Diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dari Salman Al-Farisi, beliau berkata, Rasulullah SAW pada hari terakhir dari bulan Sya'ban itu berkhutbah di hadapan kami, maka beliau pun bersabda, wahai manusia, sesungguhnya kamu akan dinaungi oleh bulan yang senantiasa besar lagi penuh keberkahan, yaitu bulan yang di dalamnya ada suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bulan yang Allah telah menjadikan puasanya suatu fardu dan qiyam. Di malam harinya adalah suatu tatawu. Barang siapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan suatu pekerjaan kewajiban di dalamnya, samalah dia dengan orang yang menunaikan satu fardu di bulan yang lain. Dan barang siapa yang menunaikan suatu fardu di dalam bulan Ramadan, samalah dia dengan orang yang mengerjakan 70 fardu di bulan yang lain.
Ramadan adalah bulan sabar, sedangkan sabar itu adalah pahalanya surga. Ramadan adalah bulan yang memberikan pertolongan dan bulan Allah menambah rizki para mukmin di dalamnya. Barang siapa yang memberi makan, berbuka di dalamnya, pengampunan bagi dosanya dan kebebasan dirinya dari api neraka. Orang yang memberikan makan untuk berbuka puasa, baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakan puasa itu tanpa dikurangi sedikit pun. Ini menunjukkan bahwa di dalam ibadah puasa itu adalah pekan raya untuk kita mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Oleh karenanya hendaknya kita laksanakan berbagai macam ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah, seperti melaksanakan ibadah puasa, terutama membaca ayat-ayat Al-Quran. Sebab saya pernah membaca sebuah buku, ada seorang profesor Prancis yang bernama Maurice Bucaille. Ketika mendalami Al-Quran, khususnya tentang masalah proses janin di dalam rahim seorang ibu, ternyata tidak jauh pandangannya dengan Al-Quran dan ilmu kedokteran. Akhirnya beliau memeluk agama Islam. Kemudian ibadah-ibadah yang lainnya, infak dan sedekah. Sebab infak sedekah ini akan meningkatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di mana di dalam sabdanya bahwa orang yang bodoh, wajahilun sakhiyun ahabbu ilallahi min abidin bakhil. Orang yang bodoh yang hanya melaksanakan kewajiban-kewajibannya saja kepada Allah, tidak melaksanakan kesunahannya, tetapi dia dermawan, ada rasa empati kepada orang lain, maka dia lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah tetapi dia kikir. Apalagi dikeluarkannya di dalam bulan suci Ramadan. Satu kebaikan disamakan dengan wajib, dan satu kewajiban akan dibalas dengan balasan 70 kali. Oleh karenanya kalau kita nanti masuk surga, pada hakikatnya bukan ibadah kita, tetapi adalah karena kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah tentunya kita ketika memasuki bulan suci Ramadan yang tinggal hanya 6 atau 7 hari lagi, hendaknya kita merasa gembira. Man fariha bidukhuli Ramadana harramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang merasa bergembira, senang ketika akan memasuki bulan suci Ramadan, maka Allah akan menjauhkan dirinya dari sentuhan api neraka. Juga ada hadis lain yang berbunyi, qad atakum ramadhanu sayyidus syuhuri famarhaban wa ahlan jaa sahru siyami bi barakatin fa akrim bihi. Sungguh akan datang bulan suci Ramadan yang merupakan penghulu dari segala bulan, maka hendaknya kalian bergembira dengan datangnya bulan itu, bulan yang penuh keberkahan, dan juga hendaklah engkau memuliakannya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mudah-mudahan kita semuanya akan diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, sehingga bisa melaksanakan berbagai macam kegiatan ibadah, dari yang wajib sampai dengan yang sunnah. Tidak lain adalah untuk mendekatkan diri kita sebagai hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang sudah memberikan berbagai macam anugerah kepada kita. Di antaranya adalah nikmat kesehatan, kemudian juga nikmat rezeki, dan yang paling penting adalah nikmat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat saya sampaikan di dalam menyambut
bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita semuanya akan menjadi hamba yang diampuni oleh Allah sekaligus menjadi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah ta'ala li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.